Ya, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Direktur Riset SMRC Jayadi Hanan. Mas Jayadi, ini kalau kita bicara soal tema semalam itu kan ada demokrasi, pemerintahan yang bersih dan kepastian hukum. Ya. Sebetulnya masyarakat itu ini kalau kita melihat media itu ratingnya dan share-nya naik semua. Artinya betul. ini menjadi perhatian masyarakat. Mereka menunggu apa yang akan dilakukan gitu oleh capres-cawapres ini jika mereka terpilih soal demokrasi, kepastian hukum dan juga pemerintahan yang bersih, artinya tidak koruptif seperti itu. Nah, kalau menurut pandangan, anggaplah saya sebagai penonton yang awam semalam itu melihat sama sekali tidak menjawab sebetulnya. Bagaimana Anda melihat? Ada beberapa hal yang memang tema itu kan besar ya dan sulit untuk ditangkap masyarakat kalau menggunakan bahasa-bahasa yang sifatnya jargon. Gitu. Karena itu harus diturunkan ke level yang bahasa yang bisa dimengerti oleh masyarakat secara keseluruhan, baik yang pendidikannya tinggi maupun yang pendidikannya rendah. Ada beberapa line atau kalimat yang misalnya Jokowi ketika mendefinisikan demokrasi, dia sudah mampu mengatakan dengan bahasa rakyat. Dia mengatakan bagi kami demokrasi adalah mendengar suara rakyat, berdialog dengan rakyat. Itu kan suatu bahasa yang bisa dimengerti kan oleh masyarakat. Lalu dia memberikan contoh bagaimana cara melakukannya. Itu saya kira salah satu kalimat terbaik yang dia ucapkan pada tadi malam. Di sisi Prabowo ketika bicara demokrasi, dia mengatakan demokrasi itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Betul, salah satu cara bisa dipahami gitu, tetapi memang masih terlalu normatif. Lalu dan kurang diberikan contohnya bagaimana. Itu mungkin Tetapi di segmen lain dalam debat itu Prabowo memberikan satu kalimat juga yang kira-kira mirip dengan yang disampaikan oleh Jokowi. Yang tadi, yang mendengar suara rakyat tadi, kalau tidak salah berbicara ketika bagaimana mereka mengatasi tekanan partai-partai yang berkoalisi itu. Prabowo mengatakan saat ini kekuatan public opinion, kekuatan suara rakyat itu sulit untuk dibendung. Nah, itu juga sebenarnya esensi demokrasi juga. Tetapi memang selagi-lagi itu tidak dikoneksi langsung, dihubungkan langsung dengan keadaan masyarakat. Artinya bahasanya kurang membumi seperti itu. Memang kecenderungannya tadi malam secara keseluruhan Jokowi JK cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami dalam arti teknis. Kemudian Prabowo Hatta memang lebih menggunakan bahasa-bahasa yang cenderung slogan besar gitu, meski boleh saja sebetulnya, tapi harusnya diikuti dengan kalimat-kalimat yang lebih spesifik dan diikuti dengan contoh-contoh sehingga masyarakat bisa mengerti maksudnya. Bagaimana soal kepastian hukum, soal pemerintahan yang bersih, apakah itu juga cukup menjawab semalam? Ya, jadi itu tadi. Jadi kalau kita perhatikan segmen by segmen itu, seringkali pertanyaan moderator itu tidak terjawab ya, tidak terjawab sesuai dengan pertanyaan. Misalnya, kalau Anda perhatikan Prabowo ketika menjawab berbagai pertanyaan dari moderator biasanya akan lari lagi ke tema-tema ekonomi, tema tema kekayaan negara dan sebagainya gitu. Sedikit lebih baik adalah di Jokowi yang bisa memberikan contoh-contoh yang lebih konkret, misalnya ketika ditanyakan soal reformasi birokrasi misalnya. Itu dilakukan karena Jokowi memang pernah berada di situ ya, artinya dia melakukan hal itu. Nah, Mas Jayadi, ini kalau kita melihat debat semalam, sebetulnya apakah ini akan mempengaruhi, taruhlah survei, Anda juga melakukan survei, ini akan mempengaruhi tingkat popularitas dan elektabilitas masing-masing capres-cawapres? Kalau tingkat popularitas kedua calon sudah sama ya. Artinya sudah maksimum ya? Iya, sudah. Tugas mereka adalah memeliharanya saja. Nah begini, memang kami sendiri SMRC belum melakukan secara khusus riset nasional untuk mengecek dampak debat ini kepada pemilih. Itu akan segera kita lakukan. Tetapi begini, di berbagai penelitian baik di Amerika Serikat maupun di Eropa, umumnya para peneliti sepakat bahwa debat yang ditelevisikan, disiarkan televisi secara langsung itu biasanya lebih banyak berpengaruh untuk memperkuat para pendukung. Memperkuat? Ya, tidak akan mengubah? Iya, tidak. Kebanyakan begitu. Jadi kan yang nonton biasanya kebanyakan para pendukung ya, yang mau menonton itu kan para pendukung. Jadi umumnya itu akan memperkuat dukungan kepada para pendukung itu. Kecuali kalau yang menonton itu adalah orang-orang yang pilihannya masih ragu-ragu atau dia belum memutuskan. Nah, ini bisa berpengaruh. Nah, karena kalau ini benar, kalau di Indonesia juga seperti itu,
maka tergantung kepada pertama seberapa banyak yang masih belum memutuskan itu. Ya, saat ini kalau dari berbagai data survei yang kita lihat, yang belum memutuskan itu estimasi sekitar antara 10 sampai 15%. Itu estimasi agak banyak sebetulnya. Ini mereka belum memutuskan pada saat survei itu karena memang pilihan mereka rasional, mereka belum bisa menentukan mana yang lebih baik, atau mereka memang... Ya bisa macam-macam, jadi bisa karena kurang informasi, bisa juga karena memang mereka rasional bingung memutuskan. Jadi selain kepada orang yang belum memutuskan pilihan, debat juga akan berpengaruh kepada orang yang kurang dalam hal memperoleh informasi. Nah, debat itu bisa memberi mereka informasi lebih lanjut sehingga mereka bisa menggunakannya untuk mengambil keputusan. Artinya pada angka 10-15% pemilih yang disebut apa, undecided voters, undecided, ya, undecided seperti itu, ini akan betul-betul mempengaruhi mereka. Akan bisa berpengaruh kalau mereka menonton debat itu, ya tadi malam. Ya. Tapi kalau misalnya mereka mengikuti debat itu pasca debat kemarin, maka itu sudah berubah, kan kita tidak melihat langsung lagi. Jadi pasca debat itu yang terjadi adalah istilahnya debate spinning. Jadi apa yang ada diperdebatkan itu dispin, diparafrase oleh para pendukung terutama dan media-media yang mendukungnya itu sehingga menguntungkan masing-masing. Nah, karena itu nanti yang dikonsumsi oleh publik termasuk yang undecided itu nanti adalah informasi-informasi tentang debat yang sudah di-manage, dikelola oleh masing-masing pendukung ini, sehingga dia bukan lagi sifatnya analisis informasi langsung yang diterima oleh para pemirsa ketika debat itu. Maka kuncinya adalah dia akan berpengaruh untuk mengubah pilihan seseorang dalam hal ini yang memiliki kurang informasi dan undecided atau yang belum memutuskan kalau dia menonton tadi malam. Baik. Begitu. Baik, Mas Jayadi, terima kasih banyak sudah bersama kami di Prime Time.